Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bagaimana sih Teknologi Informasi di Era Digital ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nurizki. Nama saya Muhammad Maulana. Nama saya Muhammad Saladin Hanafi. Nama saya Novel Grafis Lampa. Nama saya Arif Kristo Salomo Siregar. Yang pertama ada mengapa mempelajari bahasa pemrograman itu penting di era digital. Yang pertama, peluang karir yang luas. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi, permintaan akan para programmer terus meningkat. Ini berarti bahwa dengan belajar pemrograman, kita dapat menjelajahi berbagai karir menarik, seperti menjadi pengembang web, pengembang aplikasi mobile, ilmuwan data, dan banyak lagi. Lalu ada kemampuan problem solving yang baik. Pemrograman melibati pemecahan masalah secara logis dan sistematis. Dengan belajar pemrograman, kita akan mengasah kemampuan problem solving kita. Yang ketiga, ada kemampuan untuk membangun aplikasi dan proyek sendiri. Aplikasi, situs web, game, atau alat yang dapat digunakan oleh orang lain. Ini membuat pintu bagi ekspresi kreativitas dan pembelajaran teknologi yang mendalam. Kita bisa merancang solusi yang sesuai dengan visi kita sendiri. Yang keempat, berkontribusi pada kemajuan teknologi. Ketika kita belajar pemrograman, kita juga berkontribusi pada kemajuan teknologi. Kita dapat menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat membantu orang lain, memecahkan masalah, atau meningkatkan kehidupan mereka. Dampak positif dari pekerjaan kita pada masyarakat dan dunia dapat terasa. Lalu yang terakhir, potensi keuangan yang besar. Pekerjaan di bidang pemrograman seringkali membayar dengan baik. Pengembang perangkat lunak yang berpengalaman dapat menghasilkan penghasilan yang sangat menguntungkan. Bahkan beberapa perusahaan teknologi besar bersedia membayar gaji yang sangat tinggi untuk programmer berbakat. Ini adalah potensi keuangan yang signifikan yang dapat membantu kita mencapai stabilitas keuangan. Nah, selanjutnya, bagaimana peluang karirnya? Kan yang biasanya ditanyain sama Gen Z. Nah, untuk peluang karir di Indonesia, peluang karir di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangatlah besar. Pada tahun 2021 saja, jumlah tenaga kerjanya di sektor ini mencapai 1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat hingga 1,97 juta orang pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital di berbagai sektor ekonomi, menciptakan permintaan tinggi untuk talenta TIK seperti software engineer dan cloud engineer. Dan bisa dilihat juga data dari Kementerian Tenaga Kerja diperkirakan pada, pada tahun 2021 meningkat 14,4%, lalu 2002 meningkat 16,4%, pada 2003 meningkat 19,9%, 2024 meningkat ke 23,1%, dan diperkirakan pada 2025 akan meningkat sehingga 26,3%. Nah, bagaimana peluang karirnya di dunia? Peluang karir di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK global sangatlah tinggi. Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan tingkat pengangguran di sektor ini jauh di bawah rata-rata nasional, sebesar 4,1% pada Juni 2024. Contohnya, manajer sistem itu tingkat penganggurannya cuma 1,2% dibanding pekerjaan yang lainnya. Lalu ada administrator dan arsitek basis data juga, tingkat penganggurannya cuma 2,2%. Hal ini mencerminkan permintaan global yang terus meningkat untuk tenaga kerja TIK, terutama di bidang manajemen sistem dan pengelolaan data. Seiring dengan transformasi digital di berbagai industri. Nah, bagaimana sih gajinya di Indonesia maupun di luar? Nah, di Indonesia sendiri, menurut Jobstreet, rata-rata gaji tenaga kerja TIK-nya berkisar antara 5,4
juta hingga 7 juta per bulan. Sedangkan di luar negeri seperti Amerika Serikat, rata-rata gaji tenaga kerja IT di Amerika Serikat berkisar antara 100.530.000 US dollar hingga 109.707 US dollar atau sekitar 1,5 hingga 1,7 miliar per tahun. Wow, besar banget. Perbandingan ini menunjukkan bahwa gaji tenaga kerja TIK di luar negeri, terutama di negara maju, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Profesi apa saja yang memerlukan keterampilan pemrograman? Yang pertama, data analis. Dalam era digital yang penuh dengan data analis menjadi pilihan karir yang menarik. Sebagai data analis, perannya yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk memberikan wawasan bisnis yang berharga. Pengetahuan informatika akan membantu dalam memahami algoritma, statistik, dan teknik pemrosesan data yang diperlukan untuk peran ini. Yang kedua, konsultan IT. Sebagai lulusan informatika, kamu juga dapat menjadi konsultan IT. Di sini kamu akan bekerja dengan klien untuk memberikan saran tentang penggunaan teknologi informasi yang efektif. Yang ketiga, mobile apps developer. Dalam era yang serba smartphone, mobile apps developer menjadi pilihan yang banyak dibutuhkan. Di profesi ini, kamu akan merancang dan mengembangkan aplikasi untuk platform seperti iOS atau Android. Yang keempat, web developer. Web developer adalah bidang yang terus berkembang. Web developer akan merancang dan mengembangkan website interaktif. Profesi ini akan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk menciptakan interface pengguna yang menarik dan fungsional. Apa bahasa pemrograman yang cukup populer untuk setiap profesi? Nah, ada beberapa pemrograman yang cukup populer di setiap profesinya, yaitu C#, Python, dan JavaScript. Sebenarnya ada lebih banyak bahasa pemrograman lagi, akan tetapi ketiga ini merupakan bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk setiap profesi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. C# diminati di bidang mobile app developer karena efisiensinya dalam pengembangan aplikasi lintas platform dengan alat seperti Xamarin dan .NET MAUI. Selain itu, C# juga memiliki ekosistem yang matang dan dukungan alat perkembangan yang kuat, memungkinkan developer membangun aplikasi dengan performa tinggi secara cepat dan skalabel. Selanjutnya adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Bahasa ini bisa digunakan untuk berbagai task, mulai dari analisis dan visualisasi data hingga pengembangan website, prototype, dan otomatisasi. Python sering digunakan pada profesi data analis. Ini adalah tulang punggung pengembangan web yang menjadikannya pilihan yang sangat diperlukan dalam dunia yang digerakkan oleh teknologi saat ini. Bahasa ini digunakan baik di sisi klien maupun server, sehingga membuatnya serbaguna untuk pengembangan tumpukan penuh. JavaScript sering digunakan pada profesi developer dan konsultan IT. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.